Selamat hari Minggu anak-anak, selamat beribadah kembali. Pagi hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk pimpinanmu dari hari lepas hari. Kami anak-anakmu semua akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Kami menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau lihat ya, apa evaluasinya untuk minggu ini. 1. Siapakah nama ayah Saul? 2. Berasal dari suku manakah Saul? 3. Karena keledai-keledainya belum ketemu, apa saran bujang Saul? Nah, dijawab ya nanti setelah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau lihat lagi ayat hafalannya. Yuk kita baca sama-sama ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sekali lagi ya, Efesus 6 ayat 1. Kita baca sama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Di daerah Benyamin ada seorang yang bernama Kis bin Abiel. Dia berasal dari suku Benyamin dan dia adalah seorang yang berada. Maksudnya dia adalah seorang yang kaya raya di daerahnya. Dia mempunyai anak yang bernama Saul. Saul ini adalah seorang anak yang elok rupa, tampan, gagah, tinggi besar. Dan bahkan dikatakan di daerah Israel pun tidak ada yang lebih tampan daripada dia. Bahkan lebih tinggi daripada dia. Kita lihat gambarnya ya. Dari antara orang lain sebahunya nih. Saul lebih tinggi dari yang lainnya. Suatu hari ayah Saul kehilangan keledai-keledainya. Nah, dia memanggil, Saul, sini, tolongin papa. Ada apa papa? Ini keledai-keledai papa hilang. Papa minta tolong kamu untuk mencarinya. Pergilah ke beberapa tempat, ajak seorang pembantu. Lalu Saul tanpa berkata apa-apa, dia mulai berkemas-kemas barangnya dan dia membawa seorang pembantu untuk menemani dia di dalam perjalanan. Maka Saul bersama pembantunya berkemas-kemas pergi dan mencari keledai-keledainya. Mereka pergi berjalan dari bukit ke bukit, ke gunung Efraim yang seperti ini anak-anak. Mereka mencari-cari, gak ada. Lalu mereka pindah lagi ke tanah Salisa. Di sana pun mereka mencari-cari, tapi tidak menemukan keledai. Lalu mereka kembali lagi pergi ke tanah Sahalim. Di sana juga mereka tidak bertemu dengan keledai-keledai ini. Mereka lanjut lagi bahkan sampai ke tanah Zuf. Di sana pun mereka tidak menemukannya. Lalu hari sudah mulai sore. Mulailah akhirnya Saul memutuskan untuk pulang ke rumah. Yuk, kita pulang ke rumah yuk, dia bilang sama pembantunya. Aku khawatir sama papa. Pasti dia mencemaskan kita di dalam perjalanan. Bukan lagi dia memikirkan keledai-keledainya yang sekarang dia bahkan bisa memikirkan kita nih, nggak pulang-pulang.
Maka Saul bergegas pulang. Tetapi tunggu Tuan, jangan pulang dulu. Di daerah sini, di kota Rama ini, katanya ada seorang nabi yang hebat. Siapa tahu dia bisa membantu kita dalam menemukan keledai-keledai kita. Dan dia juga mungkin bisa kasih tahu di mana keledai kita berada. Yuk kita ketemu dengan dia dulu yuk. Lalu Saul bilang, tetapi rotiku kan sudah habis. Rotimu juga sudah habis. Apa yang harus kita bawa ke sana? Aku nggak enak kalau nggak bawa apa-apa ke sana. Kemudian, tenang Tuan, tenang. Ada apa tenang? Ini aku masih punya seperempat sikal yang bisa kita berikan kepada dia. Bagaimana Tuan? Baiklah, yuk kita berangkat ke sana. Terus apa yang terjadi anak-anak? Lalu Saul berangkat ke sana. Nah anak-anak, apakah nabi yang dimaksud ini, yang mereka temukan ini, bisa memberikan jawaban kepada mereka? Atau bisa memberikan petunjuk kepada mereka? Atau melalui doanya bisa memberikan jawaban? Mari kita tunggu ceritanya minggu depan. Tetapi paling tidak hari ini kita semua bisa belajar dari ketaatan Saul, di mana papanya suruh dia pergi, ya dia pergi mencari keledainya. Dan sore hari dia juga memikirkan papanya pasti mencemaskan dia. Ketika dia disuruh, dia tidak mengeluh, dia tetap taat pada orang tuanya. Dan kita lihat gambar ini anak-anak. Apakah kalian ada pada gambar yang satu, di mana orang tuanya kasih tahu, mama papanya kasih tahu, nunduk, cemberut, marah, dengan matanya yang melang-meleng, tidak mau dikasih tahu, tidak mau nurut? Atau pada gambar yang satunya lagi, di mana papa mamanya kasih tahu, dia mendengar dengan baik, bahkan dia mendiskusikannya dengan baik dengan papanya, dengan mamanya, dia mau taat pada orang tuanya. Nah, gambar ini adalah sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah kami boleh belajar seperti Saul, menjadi anak yang taat pada orang tua, anak yang taat pada Tuhan Yesus. Dan biarlah kami tetap setia dan taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, dibaca lagi ya sekali ayat hafalannya dan evaluasinya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.